Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kembali kita update terkait perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, yang artinya sudah hampir 2 bulan saat ini. Dan kita melihat perkembangan di media massa dan juga beberapa pakar mengatakan bahwa salah satunya dari kriminolog Universitas Padjadjaran, Profesor Yesmil Anwar, biasanya pada umumnya kasus pembunuhan itu dilatar belakangi oleh motifnya adalah sosial begitu. Maksudnya sosial adalah terkait dengan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sosial itu bisa terjadi konflik dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasanya ditemukan pada kasus pembunuhan, dan memang kita melihat juga kalau di Indonesia ada banyak kasus pembunuhan terjadi di latar belakangnya adalah permasalahan sosial. Ataupun juga bisa kalau orang-orang Indonesia kan bilangnya kayak di judul sinetron gitu kan ya, harta, tahta, dan asmara. Hal tersebut juga bisa dikategorikan termasuk dalam hal sosial. Nah, kita juga nggak bisa menutup mata bahwa dengan berbagai macam media yang menyajikan keterangan dari sejumlah saksi, misalnya dari Yoris, Pak Yosep, juga Danu, dan kakak-kakak dari korban yang memberitakan berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang dimiliki oleh almarhumah Ibu Tuti ataupun juga almarhumah Amel. Dari Yoris sendiri, keterangannya di Kompas TV dalam program Aiman ya, eksklusif. Di situ dinyatakan bahwa Yoris bilang ke Aiman bahwa ibunda itu tidak punya masalah dengan siapapun. Masalahnya dia hanyalah satu hal, yaitu adalah terkait dengan istri kedua dari Pak Yosep. Itu adalah dengan Ibu Mimin. Dan ini pun ditunjang dengan beberapa keterangan di media massa dari kakak-kakak korban yang menyatakan bahwa almarhumah Ibu Tuti memang beberapa kali itu sempat diteror, mungkin tidak harmonis dan sejenisnya seperti itu oleh Ibu Mimin. Itu adalah fakta yang kita temukan dari media massa. Apakah fakta di media massa ini juga linear dengan BAP atau berita acara pemeriksaan? Tentunya sih kalau aku mengasumsikan mungkin tidaklah jauh berbeda. Mungkin ada beberapa detail yang tidak disampaikan, tapi pada saat di BAP itu pasti disampaikan secara detailnya. Dan kepolisian yang sudah bekerja sama sekarang ini tidak hanya dari Polsek Subang, tapi juga Polda Jawa Barat serta Barreskrim Mabes Polri pasti juga sudah membandingkan satu BAP saksi ini dengan saksi yang lainnya. Karena BAP itu adalah tulisan yang merupakan perkataan dari para saksi. Jadi dari tulisan tersebut akan dibandingkan, dianalisa mana yang janggal, mana yang tidak bisa masuk akal. Hal-hal seperti itu adalah basic dasar bagaimana menganalisa untuk mencari tahu guidance atau arahan dari berita acara pemeriksaan. Nah, kemudian kita akan coba simak dulu keterangan dari Yoris di sini tentang masalah yayasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada permasalahan juga terkait ekonomi yang dimiliki oleh almarhumah, yaitu adalah Ibu Tuti. Kita nggak menuduh bahwa Pak Yosep adalah pelakunya, bukan sama sekali, tapi ini membahas adalah mengenai kenapa kok ada orang yang tega melakukan pembunuhan ini. Apakah punya masalah begitu? Boleh tahu nggak sih masalah-masalah yang dimiliki oleh Ibu Tuti? Ya, mencuat di media massa adalah terkait dengan masalah keluarga. Ini adalah salah satunya, kita dengarkan dari Yoris yang menyatakan kenapa kok hubungannya dengan sang ayah itu tidak harmonis begitu. Ini salah satu cuplikannya. Mungkin ya kalau misalnya ketemu, Bapak itu suka minta uang. Oke. Alasan pertama kenapa Yoris enggan bertemu dengan Pak Yosep, ini wawancara di 28 September, artinya sudah bulan lalu kan ya. Kalau terbarunya Yoris di sini sudah mau bertemu dengan sang ayah, sang papanya, tapi malah papanya tidak datang. Itu waktu dimediasi dengan kepala desa setempat. Ini konteksnya adalah di bulan lalu. Pada saat itu Yoris mengatakan tidak mau ketemu dengan papanya karena papanya itu sering minta duit. Ini menurut aku sangat tidak linear dengan lifestyle-nya Pak Yosep ya. Kenapa aku bilang tidak linear? Pak Yosep itu pada saat kejadian kita ketahui bahwa di tanggal 18 Agustus ya, itu kan jam 7.15 pagi, Pak Yosep itu datang ke lokasi TKP untuk mengambil stick golfnya. Katanya mau main golf seperti itu. Golf adalah identik olahraga yang mungkin untuk kalangan atas lah, bukan menengah lagi, tapi kalangan atas, karena memang untuk stick golfnya aja sudah berapa puluh juta harganya, untuk membershipnya dan sebagainya. Itu adalah golf olahraga yang agak sedikit untuk
kalangan menengah ke atas. Padahal dari keterangan Yoris di sini kita ketahui dari yayasan sekolahannya. Dari yayasan sekolahannya yang sudah di take over oleh Yoris beserta kedua almarhumah, Pak Yosef diketahui tidak memiliki penghasilan dari situ. Dan memang ini sudah di-cut katanya Yoris seperti itu. Gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama sama mama 10-10 dengan namanya Empire. Oke. Jadi kalau untuk pendapatan dari yayasan yang notabene kalau aku asumsikan ini adalah penghasilan utama ya. Mungkin ada yang lain lagi tapi yang paling utama adalah dari yayasan. Untuk ketiga anggota keluarga lainnya yaitu Yoris 12 juta, kedua almarhumah itu masing-masing 10 juta. Jadi totalnya adalah 32 juta. Sedangkan untuk sang ayah, papa gitu, Pak Yosef itu tidak mendapatkan monthly income dari yayasan ini. Ini juga bisa menjadi salah satu motif ya bagi sebagian orang menilainya seperti itu. Kok yang lain anggota keluarga dapat, kok Pak Yosefnya nggak dapat? Jangan-jangan ini bisa menjadi salah satu motif. Dugaannya ada orang seperti itu. Tapi ini sepertinya tidak terlalu kuat dugaannya karena kalau aku melihat ada uang 30 juta di lokasi kejadian pun tidak diambil oleh si pelaku. Kemungkinan besar memang bukan masalah harta sih. Kasus ini kemungkinannya bukan masalah harta, tapi lebih ke masalah sakit hati atau masalah sosial seperti yang diungkapkan oleh kriminolog Universitas Padjadjaran Profesor Yesmil Anwar begitu. Nah, kemudian kuasa hukum dari Pak Yosef pun sempat mengeluarkan statementnya di media massa terkait Yoris yang menyatakan begini bahwa Pak Yosef menilai anaknya temperamental dan sering marah-marah. Bahkan Pak Yosef mengaku sempat diancam dengan senjata tajam. Ini menurut Rohman Hidayat ya, yang dikutip dari Kompas TV. Sebenarnya kemudian dari Yoris itu sudah mengklarifikasi kenapa dia melakukan hal seperti itu. Diklarifikasi ini adalah bagian cuplikannya. Coba. Oke, cuplikannya adalah Yoris di sini mengatakan sebenarnya pada saat itu kejadiannya dia hanya sedikit marah saja beberapa tahun yang lalu 2010 kurang lebih, bahwa saat itu dia melihat kedua almarhumah yakni Ibu Tuti dan juga Amel itu menangis karena melihat keromantisan, kemesraan yang ditunjukkan gitu oleh Pak Yosef dan juga Ibu Mimin yang notabene adalah istri kedua. Tapi dari sini ya mungkin si Yosefnya itu merasa, si Yoris ya itu ngerasa kok begitu, papanya ngerasa kok sengaja banget ingin menyakiti kedua orang yang dicintai dari Yoris ini, kok tega, dan dia mengeluarkan kayak golok tapi ya cuma gitu doang, cuma ekspresi tapi tidak ditunjukkan secara, tidak dilakukan untuk ingin membacok gitu ya Pak Yosefnya, nggak hanya emosional aja. Dan menurut aku adalah hal yang wajar ya pada saat kita melihat orang yang kita sayangi kemudian disakiti dengan cara seperti itu, ya pasti adalah yang marah. Menurut aku malah itu menunjukkan bahwa memang Yoris tuh benar-benar cinta ya dengan kedua almarhumah begitu, dan itu adalah hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang menjadi hal yang unik juga bagi aku pada saat Ibu Mimin keterangannya di sejumlah media massa mengatakan bahwa hubungannya itu dengan almarhumah ya tidak dekat, tidak ada masalah, sepertinya membantah keterangan Ibu Mimin tersebut. Karena dari sini kita bisa melihat ya, sepertinya aku pikir yang namanya orang suka show off, menunjukkan keromantisan di depan umum itu hanya untuk para ABG. Ternyata nggak juga. Mereka yang sudah kategori menikah sudah cukup lama, sudah usianya cukup dewasa, menikah sudah lebih dari sekitar 12 tahun, walaupun pernikahan secara siri dengan Ibu Mimin ya Pak Yosef, tapi juga namanya asmara gitu ya, suka men-show off-kan di depan istri pertama, pasti sakit hati banget gitu. Dan ini juga kenapa banyak dari keluarga pihaknya Yoris yang menduga bahwa kalau memang orang yang melakukan pembunuhan tersebut adalah orang yang punya masalah dengan kedua almarhumah, ya selama ini diketahui mereka bahwa Ibu Tuti itu sering curhat dengan kakaknya, dengan anaknya. Masalahnya almarhumah hanyalah dengan Ibu Mimin. Ini bukan tuduhan, tapi adalah menganalisa dari motif yang kemungkinan besar adalah orang-orang yang punya masalah dengan Ibu Tuti. Tapi sekali lagi, kasus pembunuhan juga kita lihat data-datanya,
Terkadang motif itu tidak linear ya dengan action gitu. Jangan mentang-mentang aku tidak suka kamu, kita punya masalah, otomatis kamu akan saya bunuh, kan nggak juga seperti itu. Oke, aku rasa itu dulu aja yang bisa aku bahas, dan menurut aku sih ya, aku setuju dengan pendapatnya dari Profesor Yasmil Anwar bahwa kasus ini kemungkinan besar adalah berhubungan dengan sosial ya, interaksi sosial. Sosial itu ya hubungan manusia dengan manusia, ada percikan emosional atau permasalahan, itulah yang kemungkinan besar menjadi penyebab Ibu Tuti dan juga Amel dibunuh oleh orang tersebut. Oke, kita akan bahas lagi mengenai ini nanti di video berikutnya. Tapi sebelum aku pamitan, aku mengucapkan terima kasih untuk 23% teman-teman yang nonton. Sekarang nggak cuma nonton, tapi udah subscribe. Mudah-mudahan besok naik lagi, dan itu adalah support nyata kalian untuk aku terus membuat analisa mengenai kasus Subang ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like, dan subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.